أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Kali ini kita berbicara tentang orang yang punya penyakit riya dalam dirinya. Bagaimana hukum sholatnya? Maksud riya itu begini, dia sholatnya itu, niat sholatnya itu bukan karena Allah. Misalnya dia tengah sholat atau ketika mau sholat, dia merasa bahwa ada orang yang memandangnya, yang melihatnya, sehingga ketika dia sholat karena perhatian orang tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya seorang menantu misalnya pergi ke rumah mertua, di rumah dia nggak sholat, tapi kalau sudah sampai ke rumah mertua dia sholat. Kenapa? Karena nanti takut dipandang dia tidak baik. Jadi dia sholat karena mertua misalnya. Jadi intinya riya itu adalah sebuah niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selain Allah. Nah, sementara kalau kita bicara sholat kan, sholat itu wajib punya niat, bahkan niat itu rukun dalam sholat, dan niatnya itu wajib karena Allah, lillahi ta'ala, atau qurbatan ilallah. Nah, sekiranya ada orang yang dia tahu dirinya itu tidak semata-mata karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, lalu bagaimana hukum sholatnya? Coba kita lihat pertanyaan yang diajukan kepada Sayyid Rahbar. Syakhsun mubtala birriya fi ibadatihi. Ada seseorang yang memang kena penyakit riya dalam ibadah-ibadahnya itu. Jadi dia beribadah bukan karena Allah. Dia puasa bukan karena Allah, dia sholat bukan karena Allah, tapi karena nggak enak sama orang, karena nggak enak sama tetangga, karena nggak enak dengan teman, misalnya gitu. Tapi wahwa al-an yujahidu nafsahu. Sekarang ini dia berusaha untuk meninggalkan riya itu. Dia berusaha untuk memerangi riya yang ada di dalam dirinya. Fahal yu'tabar hadza aidan riya'an? Pertanyaannya, apakah usaha dia ingin memerangi riya'nya itu juga dianggap sebagai riya'? Wa kaifa yatajannab ar-riya'? Bagaimana seseorang bisa menghindari riya'? Oke, jawabnya Samahatus Sayyid Al-Qaid, beliau menjawab begini: kullu amalin yu'ta biha lillahi la yakunu riya'an hatta muqawamatir riya'i nafsi. Dibilang setiap amal yang dilakukan karena Allah, maka dia tidak dianggap riya. Bahkan melawan riya itu sendiri, ya kalau karena Allah ya pasti bukan riya. Untuk bisa menghindari dari riya, wali ajli takhallus minar riya, yajib at-tafakkur fi azamatillahi azzat ala'uh. Nah, di sini Rahbar memberikan sebuah nasihat. Bagaimana cara seseorang bisa menjauhkan riya dari dalam dirinya, atau bisa mengobati hatinya yang riya tersebut, sehingga dia bisa ikhlas semata-mata karena Allah dan sembuh daripada penyakit riya. Nah, Rahbar berkata, untuk bisa wali ajli takhallus minar riya, untuk bisa dia
sembuh dan bebas daripada riya, maka yajib at-tafakkur fi azamatillahi azzat ala'uh, maka dia wajib bertafakkur akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dha'fi nafsihi al-bashariyah. Oke, beliau menyebutkan tentang dua hal. Pertama-tama, kalau orang ingin bebas daripada riya, hendaklah dia tafakkur, hendaklah dia merenung, hendaklah dia berefleksi ya tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi, dan kelemahan dirinya di sisi yang lain. Ya, artinya dia, orang bilang, betul-betul dia melihat dirinya ke dalam, tafakkur, refleksi, merenung betapa lemahnya dirinya, betapa fakirnya dirinya, sementara betapa agungnya dan maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya dia melakukan tafakkur akan betapa lemahnya dirinya dan betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan betul-betul mendapatkan keyakinan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, beliau berkata, yajib at-tafakkur fi azamatillah, ya, wajib dia bertafakkur dan merefleksi akan keagungan Allah. Wa fi dha'fi nafsihi al-bashariyah, juga dia merenung betapa lemahnya dirinya sebagai seorang manusia, wahtiyajihi ka ghairihi ilaihi ta'ala, dan betapa butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fi ubudiyatihi huwa wasairun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian juga betapa rendahnya dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan keagungan Allah. Intinya, kalau ingin sembuh daripada riya, dia betul-betul kembali melihat siapa dirinya yang lemah tersebut di hadapan Allah yang maha agung tersebut. Orang riya berarti dia menyampingkan Allah, melupakan Allah. Tiba-tiba dia sholat bukan karena Allah, karena temannya, karena istrinya, karena suaminya, karena mertuanya, karena apa gitu kan. Berarti kan dia menyampingkan Allah. Nah, sekarang alihkan itu. Alihkan, dia sholat karena Allah. Betapa agungnya Allah yang karenanya aku sholat. Dan betapa lemahnya aku sebagai hamba. Dan betapa butuhnya aku kepada dia. Jadi dia betul-betul bisa mengikis sebuah ego yang ada dalam dirinya untuk semata-mata ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu mudah-mudahan dia bisa mengobati penyakit riya yang ada di dalam dirinya. Sholat dengan niat yang ada riyanya enggak diterima oleh Allah, tapi sholat semata-mata karena Allah, sedikit apapun, sesederhana apapun, tapi kalau sudah untuk Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.